Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih berbincang dengan tema kita mengenai pengelolaan limbah plastik bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bang Zulfan Herianto selaku manajer marketing Sivil Limbah Berkah Sejahtera, dan juga ada Bang Azwar Anas selaku ketua komunitas Limbah Berkah Bengkulu. Nah, kita kembali berbincang dengan dua orang narasumber kita ini. Kita ke Bang Azwar Anas kembali nih ya kan. Nah, kalau tadi sudah berbincang tentang kenapa tercetusnya yang namanya komunitas ini tentunya ya Bang ya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa untuk bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang ada di sini itu dari limbah-limbah plastik yang dikumpulkan oleh masyarakat ataupun juga dikumpulkan sendiri. Nah, kebanyakan ini untuk bahan bakunya itu ngumpulin sendiri atau masyarakat atau juga dari online Bang? Gitu. Ya, jadi kalau kita hampir 90% juga kita dapat bahan baku dari aplikasi itu. Dari aplikasi, oke. Kita sewaktu tanggal 1 Juni 2023 kita launching nih namanya aplikasi sampah online. Ya. Bagaimana aplikasi itu untuk memudahkan masyarakat untuk memilah sampah, terus menukarkannya menjadi rupiah. Seperti itu ya, alhamdulillahnya sampai saat ini berjalan. Dan bahan baku juga jadi banyak kan. Nah, jadi gimana caranya masyarakat ini juga happy, punya effort juga tentang dia setelah memilah sampahnya. Jadi kita beli sampah itu. Nah, jadi kita rupiahkan karena slogan di aplikasi Salin itu juga ya, mulai dari rumah pilah sampah, sampah jadi rupiah. Nah, kenapa tadi juga mengulang sedikit namanya Limbah Berkah Sejahtera? Karena kami harapkan bahwa ketika kita mengolah limbah ini kan, itu menjadi salah satu pendapatan, juga salah satu menjadi rezeki bagi kita semua, karena sampah ini kalau dikelola dengan baik tentu bisa jadi peluang yang bagus gitu dan berkah gitu. Makanya limbah berkah sejahtera dan bisa mensejahterakan kita semua yang memang bergerak untuk peduli terhadap lingkungan. Oke, jadi sejahteranya bukan untuk komunitasnya aja tapi untuk semuanya ya. Ya, jadi masyarakat juga merasa ada effort lah terhadap dia memilah sampah. Kadang kalau beberapa kita survei ya, karena kenapa memilah sampah itu sulit, karena ya nggak dapat apa ketika memilah gitu. Ini ada tong biru, tong merah, tong ini ya, karena tidak di manajemen dengan baik ya, jadi sulit kan. Jadi coba kita ini, wah ini bisa jadi dapat sesuatu loh kan gitu kan. Mungkin nanti kita akan coba beberapa program-program sampah. Sekarang kan sampah jadi rupiah, mungkin next kita juga sampah jadi produk UMKM, sampai sampah jadi tabung emas nanti dengan beberapa perusahaan nanti seperti Pegadaian atau perbankan yang mau kerja sama kita, nanti kita akan tukar seperti itu. Jadi ada gimmick-gimmick lah biar masyarakat juga senang kan. Oke, baik, kita ke Bang Zulfan nih. Kenapa suka bergelut dengan sampah Bang? Kita tahu bahwa sampah itu kan agak konotasinya jelek kan, jijik kan gitu kan. Kenapa mau bergelut dengan yang namanya sampah ini sendiri, kenapa? Ya, jadi kita terjun di lingkungan itu Mas, pastinya karena panggilan hati. Panggilan hati kenapa? Dan juga memang waktu kita aktif di kampus, kita sudah menjalankan yang namanya peduli akan lingkungan, menjalankan sedekah sampah. Oke. Ya, sedekah sampah, kita membuat sebuah komunitas, yang mana komunitas ini terdiri dari, kita cabut nih, kita ambil perwakilan dari tiap kampus. Jadi mengharapkan kepada masyarakat ini ya ternyata bisa loh sedekah walaupun bukan bentuk rupiah ataupun uang dengan sampah. Nah, ternyata setelah kita 1 tahun kepengurusan, kita bisa mengajak masyarakat itu bersedekah sampah sampai 40 tonan bahkan lebih dalam 1 tahun kepengurusan. Nah, ini tambah membuat kita lagi kayak, oh begini ternyata sampah itu, lebih tertarik. Nah, itu yang mengawali kita terjun di lingkungan ini Mas. Dan kalau orang berbicara sampah ini kotor, jorok lah gitu ya,
contohnya kita sudah membuat sebuah hashtag bahwasanya sampah itu yang kita ambil terpilah untuk saat ini ya Mas. Oke. Itu yang kita edukasikan ke masyarakat gitu. Jadi nggak semua sampah ya kan yang diambil ya kan, hanya sampah-sampah tertentu saja yang bisa diolah kembali tentunya untuk menjadi suatu produk ya. Oke, nah mungkin produknya apa saja nih Bang yang mungkin telah dihasilkan atau telah dikaryakan tentunya oleh komunitas ini sendiri? Iya, untuk saat ini tadi udah kita sampaikan terkait yang dari limbah plastiknya ya Mas dan kita sudah meningkat untuk pengembangan di anorganiknya. Di anorganik. Ya, kan kita branding ini hilirisasi tentang limbah ya. Hilirisasi tentang limbah, otomatis limbah ini ada organik, anorganik, ada organiknya. Nah, kalau yang tadi yang plastik kita berbicara tentang anorganiknya, kita sekarang udah mulai pengembangan di organiknya gitu kan. Contoh kayak limbah dogan. Mungkin teman-teman lihat limbah dogan ini banyak sekali di baik itu sepanjang pantai ataupun di tempat-tempat yang lain. Itu sebuah usaha yang menjanjikan mungkin pada saat ini, akan tetapi limbahnya ini yang masih PR kita. Nah, sehingga di sini kita hadir, mudah-mudahan dengan perlahan kita bisa mengatasi itu. Nah, sehingga udah jadi produk. Contoh dia bisa jadi 2 produk Mas, bahkan 3 bahkan lebih ya. Salah satunya ini jadi kita ada mesin untuk pengelolaan limbah dogan ini. Dia keluarnya itu 2, ada kokopit dan ada kokofiber. Yang mana kokopit ini kan dia bentuk kayak yang halusnya ya Mas. Yang halusnya, nah ternyata halusnya ini kita pelajari bisa jadi lempengan, lembaran kayak gitu ya, lembaran, dan bisa jadi seperti ini, jadi dompet, jadi ganci dan lain sebagainya. Oh, berarti itu dari dogan? Iya, dari dogan awalnya, limbah dogan. Iya, sampah kelapa muda. Sampah kelapa muda. Nah, itu berarti kan prosesnya seperti apa hingga menjadi seperti itu? Iya, yang pastinya kita mengambil dulu lah sampahnya tadi atau limbahnya tadi, baik itu di Pantai Panjang ataupun di sekitaran dalam kotanya. Itu banyak sekali dan itu masih terbilang ya ambil aja gitu kan, karena meresahkan juga. Mereka belum tahu juga ya. Kalau mereka udah tahu nantinya mungkin bisa dijual. Berpikir betul. Udah ada fee-nya gitu. Nah, jadi nilai jual ya. Setelah kita ambil, kita cacah pastinya Mas, kita cacah. Setelah dicacah dia nanti akan keluar 2 bagian. Dalam artian 2 bagian, yang halusnya ini namanya kokopit, yang ini namanya kokofiber. Ya awalnya ya serabut aja, serabut dan juga halus kayak gini. Nah, di sini kita proses lagi. Kalau yang ini kita jemur, semuanya kita jemur. Kita jemur, setelah itu baru kita jadikan lempengan dengan pengaleman dan lain sebagainya, kita press kayak gitu sehingga dia jadi kayak gini. Begitupun juga yang ini, akan tetapi kalau dia yang produk satu lagi kayak misalnya mau dijadikan kompos, kita ada lagi prosesnya. Kita harus rendam untuk menghilangkan zat tanin yang merupakan zat racun bagi tanaman. Nah, itu yang kita laksanakan pada saat ini. Itu yang anorganik, yang salah satu contohnya. Yang kemudian kita berpikir juga sebelum dilanjutkan kita jeda iklan dulu ya. Karena menarik tentunya, karena ini dari dogan dari sampah dogan ini sendiri. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan kembali. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.